Tasikmalaya, daerah letik di Jawa Barat nu pinuh ku kenangan. Lain saukur carita di jerona loba perjuangan. Kongres Koperasi kahiji, kenangan kudu diuninga ku aktivis perjuangan. Ngan kunaon Kongres Koperasi kahiji diayakeun di Tasikmalaya. Mengapa Kongres Koperasi pertama itu dilaksanakan di Tasikmalaya ya Pak? Di Tasikmalaya, ya oke lah. Sekitar tanggal 1 sampai 15 Maret 1946 itu pada waktu itu Pusat Koperasi Kabupaten Bandung ya itu mengadakan pertemuan dengan beberapa pusat koperasi yang ada di Priangan. Pada waktu itu ada 5 pusat koperasi yang bergabung. Ada Pusat Koperasi Kabupaten Bandung, ada Pusat Koperasi Kota Bandung, ada Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya, ada Pusat Koperasi Garut, dan ada Pusat Koperasi Ciamis. Nah, pada waktu itu mereka bertemu itu dalam kerangka ini loh, keadaan koperasi di Indonesia saat ini ternyata masih menggunakan sistem stelsel Belanda, atau dengan kata lain sistem stelsel ekonomi warisan zaman kolonial. Dan dianggap oleh aktivis gerakan koperasi ketika itu dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Gagasan ingin mengadakan kongres itu pada saat pertemuan Ciparai itu. Gerakan koperasi ini yang dipelopori oleh lima koperasi tadi itu tadinya itu ingin menyelenggarakan kongresnya itu di Bandung, tapi itu tidak memungkinkan karena situasi genting pada saat itu. Kemudian akan dialihkan ke Garut. Garut juga tidak memungkinkan karena juga situasinya tidak memungkinkan. Nah, satu-satunya daerah yang infrastrukturnya masih aman dan dianggap siap dari sisi infrastruktur, maka dipilihlah Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, maka dari itu mereka karena situasi genting semuanya pada lari ke Tasikmalaya. Yang 5 penggagas tadi yang dipelopori oleh Pak Niti Sumantri itu menggagas gagasan itu di Tasikmalaya. Nah, dari situlah gerakan untuk melakukan kongres secara teknis dilakukan pembahasan baik itu dari sisi kepanitiaan maupun persiapan yang lain. Nah, dari situlah Kongres Koperasi Indonesia dimulai. Begitu. PKKT itu singkatan dari apa? PKKT itu pada saat itu ya sebelum terpisah antara kabupaten dan kota, itu namanya adalah Pusat Koperasi Kabupaten Tasikmalaya. Sebetulnya Tugu itu adalah bukan hibah ya. Jadi PKKT pada waktu itu memiliki perjanjian dengan Dekopin. Nah, Dekopin pada waktu itu berinisiatif karena PKKT ini tempat tonggak sejarah kongres pertama koperasi di Indonesia. Pada waktu itu Dekopin meminta lahan untuk mendirikan monumen atau tugu koperasi tadi. Bahwa ini kaitannya bagaimana dengan gerakan koperasi gitu ya. Ini sebetulnya adalah simbolisme saja. Fungsi PKKT setelah kongres ya melakukan aktivitas seperti biasa. Ada pabrik tenun, ada heuler, kemudian ada pergudangan, kemudian kita juga memiliki pemondokan, yaitu berjalan aja kembali seperti semula setelah kongres itu gitu. Sebetulnya begini, kita semenjak tahun 2007 itu mengajukan kepada pemerintah untuk melakukan revitalisasi namanya. Revitalisasi monumen koperasi. Apa yang dimaksud dengan revitalisasi monumen koperasi ini?
revitalisasi monumen koperasi ini adalah merevitalisasi kembali monumen itu, merevitalisasi monumen koperasi dikaitkan dengan gerakan koperasi yang ada. Nah, apa yang kita lakukan dalam proses revitalisasi itu? Revitalisasi itu nanti akan kita bangun, di situ ada museum, ada workshop, kemudian ada monumen itu sendiri, kemudian ada perhotelan, kemudian ada tempat pelatihan, kemudian ada tempat untuk menampung karya-karya koperasi. Itu sudah kita buat itu. Sudah kita buat. Bahkan itu yang membuat itu konsultan kita dari ITB. Jadi dari desain bangunan, dari desain konsep itu sudah kita lakukan. Termasuk kalau tadi yang ditanyakan termasuk museum, itu sudah termasuk di dalamnya. Ada itu. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya Pak, karena anak muda juga betul harus tahu sejarah supaya semangatnya tuh memang lahir dari dalam diri sendiri. Betul. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, tadi kan Bapak juga sudah memaparkan ada beberapa koperasi yang sudah ada, bahkan sampai saat ini berdiri sebelum Kongres Koperasi. Betul. Bagaimana sih Pak upaya koperasi tersebut supaya tetap eksis? Ya, seperti Koperasi Slamet gitu ya. Koperasi Slamet yang di Jalan Jalan Hajat Mustafa, depan BNI. Kenapa sampai sekarang bisa bertahan? Karena dia memiliki suatu produk yang itu lain daripada yang lain. Dia memiliki produk yang namanya bestong. Itu dibuatnya tuh handmade. Itu tidak dilakukan oleh, ya mungkin dilakukan oleh tempat-tempat lainnya, tapi ada kekhasan dari model, demikian juga kekhasan dari sisi kekuatan. Hampir setiap orang yang berbicara tentang produk Koperasi Slamet itu identik dengan awet, identik dengan khas Tasik. Makanya itu sampai sekarang segmen pasarnya tetap bertahan. Itu dari Koperasi Slamet. Saya ingin memberikan inspirasi kepada adik-adik sekalian. Beberapa waktu yang lalu saya ke Singapura. Saya mendatangi salah satu koperasi terbesar di Singapura. Koperasi ini konon memenuhi hampir 86% kebutuhan masyarakat di Singapura. Koperasi itu namanya NTUC. Di koperasi ini ternyata isinya anak-anak muda semua. Anak-anak muda semuanya, nggak ada orang-orang tua. Anggotanya tuh hampir 86% tadi itu adalah anak-anak muda. Ini luar biasa. Nah ini saya harapkan begini. Ini terjadi di Indonesia begitu. Sebetulnya dari aspek filosofi koperasi itu sebetulnya keuntungannya luar biasa. Hanya saja persoalannya adalah di manpower. Anak-anak muda yang hari ini yang tertarik itu coba pelajari itu koperasi itu di NTUC itu. Jadi bagaimana mereka bergerak? Pokoknya luar biasa deh. Pokoknya luar biasa. Pangsa pasar kita Indonesia itu 270 juta. Kita mau mengambil segmen berapa persen? Wah, masa nggak bisa sih? Nah, hanya saja kalau itu hanya bisa dilakukan oleh anak-anak muda, nggak mungkin dilakukan oleh orang-orang tua begitu. Itu nasihat saya, pokoknya harus semangat anak-anak muda. Ya, ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Waktunya atas insight yang Bapak berikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan kita semua. Ya. Mudah-mudahan anak muda di luar sana juga bisa termotivasi Betul. dengan apa yang